Adegan diawali di sebuah pedesaan dekat danau. Dia adalah Qian Li, seorang tentara yang sedang cuti berperang, hendak mengunjungi keluarganya, serta membawakan abu jenazah saudaranya yang telah gugur di medan perang. Pada saat makan malam, mereka berkumpul dan membicarakan kegiatan Qian Li di sana seperti apa. Kini Qian Li sudah menjadi seorang komandan perang dan membawahi 150 orang pasukan. Tentu hal itu membuat ayahnya bangga mempunyai seorang anak yang kini menjadi seorang pemimpin. Maison là-bas, les villageois demandant de combien de personnes? Environ 147 quand on combattait à Mengin. J'ai vu. Melihat keluarganya yang hidup di atas perahu bertahun-tahun, Qian Li mencoba menyerahkan beberapa uang yang untuk dijadikan rumah, agar mereka bisa hidup menetap dan bisa menghadapi musim dingin pada tahun depan. Sedikit sedih menerima uang pemberian Qian Li, ibunya menanyakan, apakah kamu akan pergi lagi ke medan perang? Qian Li meyakinkan ibunya bahwa perang sudah berakhir dan tidak akan ada Terminé. lagi. Il n'y a plus de bataille. C'est fini. Tu vas repartir? Saat Qian Li ingin menunjukkan senjatanya kepada adiknya, tiba-tiba beberapa prajurit datang memanggilnya. Dia mendapat perintah dari komandan pusat untuk semua tentara segera berkumpul di markas besar. Akhirnya Qian Li terpaksa membatalkan cutinya. Qian Li bergegas bersiap-siap kembali lagi ke medan perang. Namun ayah ibunya kembali sedih karena baru saja dia datang, kini dia akan pergi lagi. Namun Qian Li berjanji kepada mereka, setelah dia pulang dari perang, Qian Li akan membangun sebuah rumah untuk mereka. (15 September 1950) di perbatasan Laut Cina dan Korea, pasukan Amerika berencana akan menyerang dan membombardir Korea Utara. Yang kala itu Korea Utara ada dalam pengaruh ideologi Uni Soviet dan China. Amerika ingin merebut kembali Korea Utara dan Korea Selatan untuk menjadi satu negara Korea saja. Oleh karena itu, perbatasan antara Korea Utara dan China tak luput dari serangan Amerika. On est près de la zone. Toutes les cibles sont dégagées. Demande de confirmation avant de... Sementara itu, China tak tinggal diam saja. China merasa terusik melihat negara sekutunya dibombardir oleh Amerika. Tak sampai di situ, rupanya Amerika ingin memperluas pengaruh ideologinya hingga ke Taiwan. Hal itu yang akan memudahkan Amerika melakukan ekspansinya hingga ke China, yang mana itu akan mengancam kedaulatan negara China. Oleh karena itu, China berencana akan menghentikan ekspansi Amerika dan menetapkan pasukan China di garda terdepan untuk menghentikannya, dan memblokir datangnya pasukan Amerika di area Danau Changjin. Karena China adalah negara yang baru saja merdeka dan ingin merasakan kebebasan seluruhnya tanpa ada campur tangan Amerika di dalamnya. Oleh karena itu, jika Amerika ingin menjajah, maka rakyat China akan melawan dengan sepenuh jiwa dan raga, mempertahankan kedaulatan negaranya, termasuk di dalamnya membantu kemerdekaan rakyat Korea Utara. En attendant, Sebelum berangkat, seluruh pasukan apel terlebih dahulu untuk memberi semangat dan arahan kepada para tentaranya yang akan berlaga di medan perang. Namun tak disangka, Buan Li adiknya ternyata kini sudah menjadi seorang tentara. Tanpa sepengetahuan dirinya, ternyata dia mengikutinya dan meninggalkan kedua orang tuanya di kampung. non, c'est pas vrai. Allez, viens. Sebagai seorang prajurit yang paling muda di antara yang lainnya, Wan Li mendapatkan pembulian dari rekan-rekannya yang lebih tua. Mereka menganggap dirinya anak ingusan yang tidak pantas menjadi seorang prajurit. Celui qui te maîtrisait là, c'est notre tireur d'élite Ping He. Karena tidak tahan menerima bulian dan ejekan dari seisi kereta, Wan Li marah terhadap kakaknya dan ingin segera pulang saja. Namun tatkala dia membuka gerbong pintu kereta, dia hampir saja melompat dari gerbong dan hampir saja tertabrak oleh kereta lainnya. Tu veux mourir ou quoi? Arrête! Setelah mereka diawasi oleh pesawat pengintai Amerika,
Pasukan bergerak naik kereta dan akan segera berangkat. Namun di tengah perjalanan, kereta api terhenti karena jalan sedang diperbaiki. Invincible. Chef, le commandant de la division veut... Belum sempat melanjutkan perjalanannya, mereka kedatangan 3 pesawat tempur Amerika. Tiba-tiba kereta mereka dibombardir, membuat seluruh pasukan jadi panik dan lari kocar-kacir. Terpaksa pasukan melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Di suatu lembah bebatuan, mereka kedatangan pesawat Amerika lagi. Karena tidak sempat mencari perlindungan diri, akhirnya mereka berkamuflase seperti orang mati. Namun pesawat tetap menembaki para pasukan hingga akhirnya ada beberapa korban yang tewas oleh pesawat itu. Perjalanan pun tak berhenti di situ. Tiba di suatu perkampungan, mereka menyaksikan pertempuran pasukan China lainnya dengan Amerika. Melihat rekan-rekannya terpojok oleh pasukan Amerika, Qianlei dan para pasukannya langsung bergerak memberi bantuan dan serangan kejutan. Meskipun daya tembak dan persenjataan Amerika lebih unggul dari tentara China, namun tentara China lebih unggul dengan semangat juangnya yang pantang menyerah. Wan Li mencoba menolong beberapa teman lainnya yang terluka. Meskipun dia menjadi sasaran para peluru musuh yang ditembakkan ke arahnya, dia tetap berjuang dari kepungan para tentara Amerika, meskipun seorang diri dan terpisah dengan pasukan lainnya. Sebagai seorang kakak dan seorang komandan, Qianlei kembali lagi pada Wan Li untuk melindunginya. Que les mortiers concentrent leur puissance de feu sur les villes. Bantuan Amerika datang kembali. Namun sebelum bantuan itu datang pada area perang, pasukan langsung mencegatnya dengan serangan bertubi-tubi dari atas gunung. Qianlei posisinya terjepit oleh pasukan Amerika, dan Wan Li bingung bagaimana caranya menolong kakaknya yang dibekap oleh tentara Amerika, karena dia tidak terbiasa di medan perang. Namun saat Wan Li juga menjadi korban sekapan prajurit Amerika, akhirnya dia juga mencoba berontak dan menembakkan kepala prajurit itu setelah mendapat operan pistol dari kakaknya. Wan Li melempar sebuah granat dan mengenai persis salah satu prajurit Amerika. Qianlei kaget dengan itu. Dia menyarankan untuk Wan Li tetap berlindung dan menghindari tembakan prajurit Amerika. Tidak mendengarkan saran kakaknya, malah untuk yang kedua kalinya, dia melempar 2 buah granat ke arah menara. Dan alhasil menara itu terbebas dari tembakan prajurit Amerika. Dua tank baja Amerika merangsek maju ke pertahanan prajurit China. Susah payah mereka dan bahu-membahu melumpuhkan tank baja tersebut. Qianlei merebut tank baja Amerika yang sudah dilumpuhkan. Mereka bertempur secara seimbang, namun Qianlei kalah cepat dengan tank baja Amerika. Mereka sudah beberapa kali melancarkan serangannya, hingga akhirnya membuat Qianlei tersudut jatuh ke bawah tebing. Namun masih bisa memberikan perlawanan dan pada akhirnya mereka saling menembakkan dan mengenai mereka masing-masing.
Setelah 2 tank baja mereka dilumpuhkan, kini giliran pasukan Amerika dengan mudah untuk ditaklukkannya, dan tidak ada satupun dari mereka yang hidup. Dan akhirnya pertempuran pun dimenangkan mereka. Pourquoi tu n'as pas obéi aux ordres? Baru saja selesai dari pertempuran dan istirahat sejenak, tiba-tiba Qianli mendapatkan telegram dadakan dari Komandan Pusat bahwa akan ada serangan dari Amerika di blok barat dan blok timur. Komandan Pusat menginginkan pasukan Qianli pergi ke Gunung Sinongye, kemudian bergerak ke Danau Changjin. Karena untuk memblok masuknya tentara Amerika ke area Cina. Karena itu perintah dari pusat, Qianli tidak bisa menolaknya. Seketika itu dia langsung menyiapkan para pasukannya untuk segera bergegas melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke Danau Changjin. Kini para pasukan Cina sudah berada di area Danau Changjin, bersiaga menanti datangnya pasukan Amerika. Berbeda dengan pasukan Amerika yang dibekali dengan logistik yang cukup dan makanan yang terjamin, namun pasukan China hanya memakan singkong rebus yang sudah keras membatu yang dibawanya dari pos mereka. Maman me donnait toujours. Jenderal Oliver Smith mendapat laporan dari anak buahnya di sekitar area Danau Changjin setelah menggunakan pesawat mata-mata mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda musuh. Namun saat melintasi area tersebut, pilot mereka menemukan gangguan sinyal dan hilang. Mereka curiga, jangan-jangan mereka berkamuflase dan bersembunyi di area tersebut. Oleh karena itu, mereka akan menindaklanjuti lebih dekat tempat itu. Sortez d'ici! Gare origine, je suis là! Tu as porté la carte! Saat sinyal radio mereka terlacak oleh Amerika, dan sepertinya akan ada serangan pasukan China, semuanya berlindung dan bersembunyi di bawah gua. Benar saja, mereka mengirimkan beberapa pesawat tempurnya dan membombardir tempat itu. Kini stasiun transmisi radio mereka sudah hancur. Harapan satu-satunya untuk bisa menghubungi ke pusat komando telah terputus. Namun masih ada beberapa stasiun radio lainnya yang masih aktif, cukup untuk berkomunikasi antar stasiun radio lainnya. Setelah Amerika menghancurkan salah satu stasiun radio mereka, oleh karena itu China berencana akan memberi serangan balasan yang lebih dahsyat. Mereka akan menyerang Amerika dari 2 sisi sekaligus, barat dan timur, hingga mereka posisinya terpojok di area Danau Changjin. Ils ont atteint l'endroit désigné. Ordonnez-leur de se mettre À 100 km de Kotori. Ordonnez-leur de se rapprocher de... Amerika menyiapkan beberapa perlengkapan senjatanya untuk menghadapi kedatangan pasukan China. Menjelang pertempuran akan dimulai, Guan Li bertanya kepada Qianli kakaknya, apakah sama seperti ini keadaannya ketika Bailey saudaranya meninggal, kau berada di sisinya? Pikiran Wali melayang-layang, seolah-olah menggambarkan bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Kemudian Qianli menjelaskan kronologinya sambil mengingat-ingat masalah itu. Sesungguhnya Bailey kehilangan bagian bawah tubuhnya terkena ledakan bom. Dia menyesal karena tidak bisa menolongnya, melihat tubuhnya yang mengeluarkan banyak darah. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan sesuatu kepadaku dengan bibir yang gemetar. Dia merasa kedinginan dan menggigil. Sesungguhnya dia kangen dan ingin bertemu dengan ibu. Dan akhirnya dia wafat di pelukanku, kata Qianli. Dengan nada polos, Wanli bertanya kepada kakaknya, maukah kau di sampingku saat aku mati jika keadaannya sama seperti Bailey dulu? Dengan memeluk adiknya dan menahan air mata, Qianli menjawab, saya berjanji akan menjagamu. D'accord. Pasukan Amerika bergerak keluar area untuk mencegah datangnya pasukan China ke area Danau Changjin dengan mengarahkan ratusan tank baja dan mobil tempur. Namun sesungguhnya mereka salah, sudah tertipu. Karena sesungguhnya pasukan China sudah bergerak lebih dulu beberapa hari sebelumnya.
dan sudah lebih dekat di area Danau Changjin dekat markasnya. Mereka sengaja tidak bergerak dan tidak melakukan kontak fisik sama sekali, agar semua tank baja dan para prajurit mereka keluar semua. Oleh karena itu, pasukan Cina lebih mudah untuk mengalahkan dan menghancurkan markas mereka. Setelah para pasukan Amerika sudah bergerak jauh meninggalkan mereka, maka pasukan Cina langsung melancarkan serangannya. Dan apa yang terjadi? Pertempuran masih berlanjut. Meskipun China kalah dalam senjata, namun mereka tidak kalah dengan semangat dan taktik. Karena terkepung, pasukan Amerika berusaha menarik mundur pasukannya. Namun Kelly dan teman-temannya tidak begitu saja merelakan mereka meninggalkan medan perang. Serangan sengit bertubi-tubi mereka lancarkan tanpa kena lelah. Karena pertempuran berlangsung sangat lama, pasukan Amerika yang sebelumnya pergi ke medan perang, kini mereka telah kembali dan pertempuran pun menjadi sengit. Yang otomatis membuat pasukan Amerika semakin bertambah kuat, namun mereka tetap tak berdaya melawan banyaknya semangat pasukan China di sana. Akhirnya Amerika menarik mundur pasukannya, dan kini Danau Changjin dalam kekuasaan mereka. Attendez les ordres! Je répète, attendez! En retraite de toute urgence. Landman, envoyez des renforts. Belum lama kemenangan mereka dapatkan, tiba-tiba pesawat tempur Amerika datang lagi. Rupanya pesawat itu sebagai pengintai untuk menjatuhkan bom asap berwarna merah, sebagai pemberi tanda titik lokasi dijatuhkannya bom. Benar saja, belum lama berselang, puluhan pesawat tempur Amerika lainnya berdatangan. Puluhan bom dijatuhkan, membuat pasukan China jadi kalang kabut berlari berhamburan. Namun Komandan Lai punya inisiatif mengambil bom asap tersebut. Dengan menggunakan mobil, dia membawa bom asap ke arah tank baja musuh. Yang otomatis pesawat-pesawat itu membombardir kawanan mereka sendiri. Namun akhirnya Komandan Lai terkena bom juga dan menghembuskan nafas terakhir. Tak kuasa dan menangis, Qianli mencatat Komandan Lai sebagai pasukan yang telah gugur di medan perang. Le ravitaillement est chargé. Ok, tenez-vous prêts. Kini bandara mereka yang menjadi target sasaran terakhir pasukan China. Banyak di antara mereka yang mencoba kabur dari peperangan itu. Meski mereka tidak dibekali peralatan perang yang canggih, namun Amerika tak kuasa melawan ganasnya semangat pasukan China dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Camarades, de nous battre jusqu'à... Akhirnya Amerika menarik mundur semua pasukannya. Dan film pun selesai.